Halo Sobat Remin, kembali lagi bersama kami dalam podcast Si Pencatat STIP Jakarta tahun 2023. Kalau kemarin kita udah bersama Taruni program studi Teknika, kali ini kita kedatangan Sri Kandi Samudra dari program studi Nautika. Boleh ya kita kenalan dulu? Halo semuanya. Halo Kak. Oke, cantik-cantik ya semuanya. Sebelum kita mulai nih ngobrol santai terkait tentang apa sih mereka sebagai Taruni di STIP Jakarta ini, kita mau kenalan dulu dari mereka sama mereka. Boleh dari kamu dulu? Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana Munalisita saya Taruni dewasa program studi Nautika. Halo semua, perkenalkan nama saya Helen Buta, saya dari program Nautika. Halo semuanya, nama saya Tia Tamara, saya dari jurusan Nautika. Oke, kita udah kenalan ya sama kakak-kakak cantik Taruni. Angkatan berapa tadi kalian? Angkatan 62 ya. Mungkin sekarang ada yang nonton dari senior atau junior nih. Mereka angkatan 62 ya sekarang. Nah, lanjut aja. Aku mau nanya nih sama kalian semua ya. Kalian kan sekarang udah Taruni tingkat 4 ya di STIP Jakarta. Udah panjang nih perjalanan kalian ya, udah mau selesai lah misalnya kayak gitu. Aku mau nanya dong, kenapa sih kalian tuh bisa sampai di STIP, atau kenapa sih kalian tuh bisa ada di program studi Nautika? Boleh ceritain dong. Boleh dari siapa dulu? Kalau dari aku ya, dari Helen, silakan Helen. Kalau dari aku tuh kenapa milih program Nautika? Awalnya tuh karena kan banyak yang kita tahu kayak di perempuan itu jarang gitu loh jadi pelaut, bahkan hampir dibilang sedikit, jadi kayak lebih ketertantang gitu, kayak sebenarnya pelaut itu gimana sih gitu, apakah semenarik yang orang bilang atau sesulit yang orang bilang. Tapi kalau Helen sendiri dulunya ada keluarga nggak sih, atau siapa gitu yang emang dulunya di bidang pelayaran juga atau pelaut juga? Kalau di bidang pelayaran sama pelaut sih nggak ada Kak. Nggak ada, berarti ini perdana. Oke. Tapi oke ya sampai sekarang ya, aman aja. Masih aman sih. Oke, boleh. Yang lain gimana? Kalau dari saya sih sama kayak Helen mungkin. Menurut saya pelaut wanita itu sangat minoritas ya di dunia ini. Jadi makanya saya ngambil jurusan Nautika, mungkin karena saya ingin mendapatkan lebih banyak experience tentang pelaut wanita di Indonesia, terus sama pelajaran-pelajaran yang ada di kapal sih. Menurut saya kehidupan yang di kapal sama yang di darat itu beda sih. Beda. Lebih keras di kapal. Oke, kalau Yohana, aku harus ingat namanya. Kalau Yohana gimana? Kalau saya sih mostly sama ya. Sama ya. Karena jarang ada pelaut cewek, jadi kayaknya unik banget gitu untuk jadi pelaut cewek. Makanya sempet salah jurusan juga gitu. Langsung jadi dasar ya ke Nautik anyway. Jadi waktu SMA bingung gitu mau cari jurusan apa yang match, yang cocok sama pribadi aku. Kebetulan aku juga orang suka explore gitu. Makanya kenapa nggak coba jadi pelaut gitu. Makanya coba-coba ternyata puji Tuhannya lolos dan rezekinya di sini. Oke, tadi aku udah nanya nih kenapa kalian bisa sampai sini. Tapi sebelumnya aku mau nanya dong, sebelumnya kalian punya nggak sih cita-cita selain dari yang sekarang kalian jalani? Cita-cita yang lain, kalau dari saya pengen coba masuk PNS atau militer kali ya, atau polisi air. Kalau nggak jadi pelaut. Helen? Kalau saya sih dulunya pengen kuliah ya Kak, ya, karena kan kayak jurusan IPA, terus sekolahnya SMA, kan planning kedepannya itu pengen kuliah di universitas, tapi nggak tahu kenapa kayak kebuka tuh pikiran, kalau kuliah juga belum tentu dapat kerjaan yang memang penempatan langsung. Terus coba cari-cari kedinasan, muncullah ini STIP. Terus pelaut pula, coba, dan puji Tuhannya lolos di sekolah kedinasan. Kalau Yohana gimana? Kalau saya sama sih kayaknya. Tapi kalian semuanya itu polbid atau ada yang mandiri atau reguler? Saya reguler. Reguler ya. Oke, sekarang kan kalian udah menjalani nih. Ternyata dari awal mungkin harapan kalian tuh akan seperti ini, tapi ternyata setelah kalian jalani otomatis pasti akan ada sesuatu yang berbeda ya.
sulit gak sih jadi seorang taruni di atas kapal, seorang perempuan? Awalnya sih sulit ya. Awalnya berpikirnya kayak sulit kayak gitu. Apalagi kita yang mulai dari tingkat 1. Tapi pas dijalanin ternyata bisa menyesuaikan. Tapi kalau Tamara kemarin berlayarnya di perusahaan apa sih, di kapal apa? Saya kemarin di perusahaan Pertamina. Pertamina. Kalau Helen? Saya di Samudra Indonesia. Samudra Indonesia. Kalau Yohana? Saya di Pertamina juga. Oh, oke. Berarti kalian satu kapal atau gimana? Beda ya? Beda ya? Oke. Pengalaman apa sih yang menurut kalian yang paling menarik pada saat kalian berlayar? Kalian berlayar itu lumayan lama ya? Kurang lebih 1 tahun ya kalian di atas kapal. Entah itu pengalaman terburuk, terbaik, atau apalah menurut kalian? Yang menurut kalian mungkin nggak akan pernah dilupakan, tapi mungkin nggak juga diulang gitu loh. Boleh. Kalau dari saya mungkin waktu kapal saya berangkat dari Bali ke Cilacap, di situ kapal saya mendadak mati mesinnya, generatornya. Jadi kita satu kapal terombang-ambing di lautan Samudra Hindia sambil menunggu perbaikan kapal itu sama tank dia dari mesin ya. Mungkin karena emang beberapa mesin ada yang bermasalah di kapal saya. Berarti kemarin sempat kemana aja sih Tamara? Maksudnya sampai ke negara lain juga kan? Enggak sih, kalau saya cuma seputaran Indonesia. Indonesia aja. Oh, oke. Helen? Kalau saya ditanya pengalaman, pasti ada baik dan buruknya. Pengalaman buruknya itu pertama kali on board, baru pertama kali menjakin kaki di kapal, layar pertama, proyek pertama, kapal kandas. Kayak baru pertama nih mas langsung kandas gitu. Tapi itu kandasnya bukan karena kelalaian dari officer, melainkan karena kebawa arus. Terus kalau yang pengalaman yang menarik ataupun yang enaknya itu di kapal tuh, kita tuh bisa nikmatin karunia Tuhan gitu loh. Kayak kita pagi bisa lihat matahari terbit, sorenya bisa lihat matahari terbenam, terus lihat langit itu kayak lebih dekat ke kita gitu, lebih indah deh pemandangan kalau di laut itu. Oke, kalau Yohana gimana? Kalau saya pengalaman menariknya karena kapal saya STS, jadi STS itu ship to ship, jadi transfer muatan dari kapal ke kapal. Jadi dan kapal itu kapal storage. Jadi bener-bener sibuk banget gitu, dan banyak kapal sandar di kapal saya untuk ambil muatan. Jadi waktu saya benar-benar pertama kali naik tuh benar-benar hektik banget dan sibuk banget gitu. Saya harus cepat-cepat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan di kapal. Yang notabene saya seorang cewek gitu maksudnya, dan karena kita bekerja di bidang cowok juga gitu, di bidang laki-laki, jadi mau nggak mau kita harus bersikap profesional gitu. Oke. Hal yang paling mungkin nggak akan kalian pernah lupakan saat kalian berlayar atau melakukan praktik laut? Kalau hal yang paling tidak bisa dilupakan sih pengalaman yang pertama yang pengalaman buruk itu kayak kandas itu kayak hal yang paling buruk rasa saya, karena ini kapal kok baru saya naikin kok langsung kandas. Kalau untuk pengalaman yang menariknya yang nggak akan terlupakan tuh mungkin ada seseorang yang baik sama kalian. Kalau itu pasti ada. Kayak saya pribadi itu officer saya, terlebih officer saya yang di deck itu yang menganggap kita lebih kayak keluarga. Kadang kan banyak info dari senior tuh bilang, lu nanti di kapal kayak gini tau gitu. Padahal tuh nggak semua kapal yang kayak gitu. Kayak terlebih di kapal saya tuh benar-benar nganggap itu kita itu jadi keluarga. Nggak seburuk yang yang dipikiran orang-orang ya. Bahkan yang jurumudi yang biasa dibilang itu bisa nyuruh-nyuruh kita itu, mereka lebih kayak ngehargain kita karena kita calon perwira gitu dari kapal. Dan nggak seperti anggapan orang lain lah negatifnya. Saya cewek sendiri di kapal tapi saya bisa gitu. Betul. Dan aman aja sampai sekarang ya. Oke, betul. Lebih menghargai kalau di kapal, lebih menghargai waktu sih. Mungkin karena waktu sebelum naik kapal kayak menyepelekan apapun itu ya. Jadi pas di kapal jauh dari orang tua itu kerasa banget, jauh dari orang tua. Terus banyak pengalaman-pengalamannya juga di kapal, kayak kalau cerita, dan gak semua yang di kapal tuh bisa diceritain, jadi gak semuanya kita ceritain ke orang rumah juga. Jadi mungkin kita bisa cerita sama orang-orang yang di kapal, yang ada buat kita gitu. Terus
udah nih. Lebih ke rumah kedua Iya, maksudnya rumah gitu ya. Iya, rumah kedua. Yana gimana? Hal yang paling nggak terlupakan ya? Ya bener sih kata Tia Tamara, punya pengalaman, punya keluarga baru. Terus juga yang tadinya saya bukan tipe orang yang satset gitu kan, sekarang udah Dituntut ya, harus cepat. Nah, seperti itu. Dan di sana tuh zero mistake, harus zero mistake. Jadi gimana caranya kita harus bisa kompeten dalam segala pekerjaan yang dipegang gitu. Saat kalian di atas kapal itu nggak seburuk yang dibayangkan orang-orang, itu yang paling penting ya. Dan orang-orang tuh nggak semenakutkan yang kita kira, gitu ya. Makanya kita memang harus menjalani langsung supaya kita tahu. Oke. Udah intinya kalian udah praktik laut nih selama kurang lebih 1 tahun dan akhirnya kalian balik lagi ke dormi ya. Untuk sekarang lagi skripsi ya kalian ya. Oke, lagi skripsi dan pasti kalian melanjutkan perjalanan atau cerita-cerita kalian lagi ya di STIP atau di kampus tercinta kalian. Nah, sekarang mau nanya, sebagai seorang taruni, pengalaman apa sih yang menurut kalian tuh apa itu terseru atau apa, tadi kan di atas kapal, sekarang tuh di kampus kalian sebagai taruni di STIP, apa sih yang menurut kalian pengen banget kalian ceritain gitu loh sama orang luar gitu loh? Ternyata tuh STIP tuh nggak seburuk yang kalian kira loh. Solidaritasnya sih. Iya, gimana? Saya sih solidaritasnya sih, kekompakan. Karena sebelum saya masuk STIP itu waktu SMA saya nggak terlalu deket sama orang-orang, terus kayak masing-masing gitu. Tapi semenjak saya masuk STIP atau semenjak masuk ke dinas kayak ini, saya kayak belajar untuk lebih menghargai teman, lebih solidaritas itu tadi, terus lebih kompak lagi, kayak gimana ya, bangkit bareng, jatuh bareng, kayak ngerasain rasa sedih, rasa seneng itu bareng-bareng sama teman-teman karun yang lainnya. Jadi kebersamaan itu ternyata emang ada ya. Gitu. Kalau kalian tuh di nautik tuh ada berapa sih perempuan di angkatan kalian? Kalau kita nautik ada 10. Oh 10, berarti kalian 3 di antara 10 itu ya? Oke. Kalau Helen gimana atau Yohana? Kalau masalah hal menarik ataupun nggak menariknya di kampus ini, semua itu menarik karena jadi pembelajaran tersendiri di diri saya sendiri. Yang benar kata Tia Tamara tadi, yang paling penting yang saya dapat dari kampus ini tuh rasa kekeluargaan serta solidaritas. Karena kayak senior kita di luar sana pun masih nganggap kita sebagai adik-adiknya. Kayak di kapal kita ketemu senior juga, di kapal juga kita diperlakukan seperti senior junior, tapi bukan tanda kutip yang negatif. Bahkan mereka lebih kayak ngerangkul kita, apa yang kita kurang mereka selalu jadi pendukung kita gitu. Terus kalau yang selama di kampus ini sih saya rasa semua hal apapun yang dibilang orang negatif di luar sana tentang kampus ini, di kapal itu sangat berguna, benar-benar sangat berguna. Itu jadi pembelajaran yang bahwa kita itu di kapal tuh kadang kan susah sinyal tuh Kak. Kan di sini dulu kita nggak boleh main handphone. Itu kayak udah jadi udah biasa, nggak apa-apa. Toh nanti kalau pas labu masih bisa. Jadi kayak nguatin diri sendiri karena udah kebiasa di kampus. Kalau hal-hal negatif yang dianggap orang luar di kampus ini tuh malah jadi hal positif bagi kita yang sekolah di sini. Setuju. Jadi kayak lebih kayak membentuk pribadi kita sendiri di kapal itu gimana. Dan itu tuh balik lagi ke pribadinya masing-masing ya, betul. Justru mungkin dengan adanya senior ini kalian merasa terlindungi ya, betul. Bukan malah terintimidasi. Dan itu balik lagi ke diri taruna atau tarunnya itu sendiri. Ya, oke, benar. Kalau Yana gimana? Udah kejawab semua ya. Kejawab semua kayaknya. Nambahin apa yang kata Helen tadi, bahwa semua hal tuh harus dilihat dari sisi positifnya. Betul. Apa yang bisa kita dapat, pelajaran apa yang harus bisa kita ambil dari sebuah pengalaman gitu. Jadi kalau di senior itu kita melakukan kesalahan, berarti kita nggak boleh melakukan kesalahan di kemudian hari gitu. Jadi semua hal itu harus dilihat dari sisi positifnya. Oke, kalau tadi kalian kan udah cerita nih terkait pengalaman, hal-hal yang memang sebenarnya perlu ditegaskan gitu loh kepada orang-orang terhadap pandangan mereka tuh sama instansi atau STIP ini ya. Nah, sekarang aku mau nanya dong, menurut kalian kebiasaan buruk apa sih yang ada dalam diri kalian itu?
yang mungkin menurut kalian tuh sulit banget gitu loh buat kalian rubah? Kalau dari saya sih karena mungkin susah bangun pagi, bener. Susah bangun pagi. Saya juga ceroboh mungkin ya, ceroboh, pelupa juga. Tapi semenjak masuk STIP semuanya kan selalu diatur dari mulai makan. Tadinya yang suka telat makan, makannya nggak teratur, tidurnya nggak teratur, semua waktunya nggak teratur. Jadi masuk STIP semuanya udah diatur. Jadi lebih baik aja sih, jadi lebih baik buat diri sendiri. Oke, Helen. Kalau saya sih lebih kayak memanage waktu sih Kak. Karena kalau kita di luar sana kan waktu kita tuh kayak sembarangan aja, bangun jam segini, tidur jam segini, makan gak makan. Sedangkan kalau kita di dalam sekolah ini udah diarahin, udah ada waktu, udah ada KT-nya sendiri. Jadi kayak keuntungan sendirilah bagi diri sendiri gitu. Jadi kayak bisa nge-manage waktu lagi. Terima kasih sudah kejawab semuanya. Sudah kejawab semuanya. Tapi pasti ada lah ya. Pasti ada. Ya, tentang kedisiplinan sih. Kedisiplinan juga. Terus juga benar kali. Teledor, ceroboh juga. Terus susah untuk kalau dulu kan kita dimarahin sedikit sama orang tua kan kayak aduh kesel deh dimarahin gitu. Kalau sekarang nggak bilang kayak gitu. Karena untuk implementasi di kapal pun seperti itu. Jadi yang ada di kapal adalah safety first. Gimana caranya kita membawa muatan, membawa kapal, membawa kru dalam keadaan selama sampai dengan tujuan dan seefisien mungkin. Itu yang ditekankan. Makanya kita dituntut untuk zero mistake, dituntut untuk selalu tepat waktu dan benar dalam segala pekerjaan gitu. Dan oke nih ya, berarti pada akhirnya memang nggak sia-sia lah ya kalian berada di sini, karena memang pasti ada perubahan yang tadinya mungkin 0, sekian persen dan pada akhirnya sampai kalian jadi kayak sekarang. Betul. Oke teman-teman, jadi kita tadi kan udah ngobrol nih sama kakak-kakak cantik, para Srikandi Samudra, yang tadi kita udah ngobrol terkait pengalaman mereka di atas kapal, pengalaman mereka pada saat menjadi taruni di STIP. Nah, karena sekarang itu proses seleksi pencatar atau seleksi penerimaan calon taruna baru, sekarang aku mau nanya nih sama kalian, dulu persiapan apa aja sih yang kalian lakukan dalam menyambut persiapan seleksi kalian? Belajar dan belajar. Itu nggak bisa dipungkiri, karena dengan belajar kita bisa praktis tentang apa nanti yang akan ditesin. Terus latihan fisik. Terus juga latihan fisik, belajar, lalu makan makanan sehat juga pastinya, biar tubuh bugar nantinya pas tes. Tidur yang cukup, kayak gitu sih. Karena banyak tes yang harus lalui gitu, makanya kita harus Kalau dari aku sih, saya lebih kayak persiapan diri sih Kak, karena kan balik lagi yang kayak saya bilang tadi tuh, saingan itu bukan hanya ruang lingkup yang kecil, melainkan ruang lingkup yang besar. Satu Indonesia. Iya benar. Itu sih kalau saya. Kalau dari saya sih benar kata Mona sama Helen juga, tentang belajar, terus upgrade diri, terus percaya diri bahwa kita yakin kita bisa, sama jaga kesehatan selalu itu. Paling penting sih jaga kesehatan. Ya, itu yang kalian lakukan dulu sampai akhirnya kalian bisa lulus ya. Iya. Dan akhirnya menjadi taruni yang sekarang udah tingkat akhir. Nah, pada intinya memang hal yang harus dipersiapkan untuk seluruh calon taruna-taruni atau adik-adik yang saat ini sedang mendaftar untuk menjadi bagian dari STIP Jakarta. Untuk melalui proses seleksi itu, kalian yang pasti tadi udah kakak-kakak bilang, kalian harus persiapkan diri secara teori, fisik, kesehatan, dan jangan lupa juga kalian pastinya berdoa ya, dan restu orang tua itu paling penting ya, itu sangat penting. Dan ketika kalian udah menjalani atau menjalankan semuanya, untuk hasil akhirnya itu kembali lagi sama Tuhan. Kita udah di penghujung untuk cerita-cerita kita, sharing-sharing kita nih. Sekarang aku mau minta kalian buat kasih kesan pesan nih buat adik-adik di luar sana dalam rangka menyambut si pencatar tahun 2023 ini. Semua adik-adik yang mau masuk sekolah tinggi kedinasan atau STIP, tetap semangat, jangan menyerah, selalu berdoa kepada Tuhan,
semoga apapun yang dilakukan, yang dilaksanakan tetap lancar. Amin. Kalau saya pesan kesan ataupun pesan buat adik-adik di luar sana, calon taruna-taruni sekolah tinggi ilmu pelayaran, masuk sekolah tinggi ilmu pelayaran memang sulit. Menjadi seorang pelaut wanita sangat sulit. Kami bisa, kenapa kalian tidak bisa? Teman-teman, berakhir sudah perbincangan kita pada podcast Si Pencatar STIP Jakarta tahun 2023 pada edisi Taruna-Taruni dari program studi Nautika. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, dan kita mengucapkan terima kasih buat kakak cantik yang udah datang untuk ngobrol sama kita semua. Nggak lupa juga kita mengucapkan selamat Hari Pelaut Sedunia tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari kami, Sampai ketemu di sekolah tinggi ilmu pelayaran